Bab 066. Oh, iya, Pak Besan, mari silakan masuk. Kita bicarakan di dalam, balas Pak Lukman antusias. Panggil Riri sama Romi juga ya. Pinta Pak Romli saat mereka berjalan menuju rumah. Pak Lukman menurut dan memanggil Riri juga Romi yang sedang istirahat karena kelelahan setelah menyalami tamu seharian. Selain mereka, Bu Rati yang mulai kembali pulih pun ikut berkumpul. Jadi begini, sekarang kan Nak Riri sudah menikah dengan putra kami. Itu berarti Nak Riri sudah menjadi putri kami juga. Oleh karena itu, kami meminta Nak Riri untuk ikut tinggal bersama kami. Nak Riri sekarang sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Romi dan keluarga kami, pinta Pak Romli lugas. Mendengar penuturan itu, Bu Rati yang semula sudah lebih baik, kini merasa kembali pening karena rasa sedih yang begitu mendera. Bagaimana tidak, putri satu-satunya yang selalu ia manjakan selama ini, kini harus dibawa sang suami dan tinggal berjauhan dengan dirinya. Pun Bu Rati begitu cemas karena putrinya itu memang belum sanggup mengerjakan pekerjaan rumah seperti halnya memasak. Tentu saja Pak Romli. Sekarang Riri sudah menjadi istri Nak Romi. Nak Romi bebas membawanya kemanapun. Bukan begitu, Bu? Tanyanya pada Bu Rati. Bu Rati hanya menanggapi dengan senyum begitu tipis. Dalam hatinya, ia sungguh berat melepaskan putri yang begitu disayanginya. Pun kepalanya dijejali dengan banyak ketakutan demi ketakutan yang bermunculan. Bagaimana jika orang tua Romi tidak memperlakukan Riri dengan baik? Bagaimana kalau mereka berbuat jahat pada Riri? Batin Bu Rati resah. Namun kini, ia bisa apa? Riri terlanjur menikah dengan Romi. Dan memang benar apa yang dikatakan Pak Lukman tadi. Kini Romi lebih berhak sepenuhnya terhadap Riri. Pun dengan Riri sendiri yang langsung menunduk. Jauh dari dalam lubuk hatinya, ia menolak permintaan itu. Ia sadar dengan dirinya sendiri yang tak bisa apa-apa karena selama ini selalu mengandalkan sang ibu dalam segala hal. Jadi, ini sudah deal, ya. Kami bisa membawa Nak Riri sekarang. Tanya Pak Romli memastikan. Tentu saja. Silakan, jawab Pak Lukman lantang. Ri, bereskan barang-barangmu ya, lanjut Pak Lukman pada putri tirinya itu. Apa boleh kalau beberapa hari ini, aku tinggal di sini dulu? Pinta Riri yang kentara berat sekali untuk mengikuti sang suami tinggal di rumah mertua. Kami sudah menyediakan kamar pengantin untuk kalian. Lagi pula, di sini terlalu ramai orang, jawab Bu Riana yang dari tadi terdiam. Ri, sudahlah. Ayo ikut sekarang. Aku suamimu loh. Nurut sama suami, tukas Romi yang baru bersuara. Ri, tegur Pak Lukman pelan. Sembari menghela napas dalam, Riri pun akhirnya bangun dengan malas. Ia berjalan lesu menuju kamarnya untuk membereskan barang-barang yang akan dibawanya. Dengan mata mulai berair, Riri membuka lemari dan mengeluarkan baju-baju miliknya. Melipatnya asal lalu. 27. Memasukkannya ke dalam tas besar. Baik-baik di sana ya, Ri. Jaga kesehatan dan kandungan kamu. Jangan sampai kecapean, tutur Bu Rati yang menyusul ke kamar sang putri. Bu, Riri mau tinggal di sini saja sama ibu, rengek Riri dengan air mata yang langsung berjatuhan. Ia pun langsung menghambur ke dalam pelukan Bu Rati. Menangis terseduh di dada sang ibu. Meski di mata orang-orang, Bu Rati adalah orang yang ketus dan bicara ceplas-ceplos, tapi di mata Riri, dia adalah ibu terbaik yang selalu menjadi garda terdepannya. Ibunya itu selalu mengusahakan kebahagiaan untuk putrinya itu. Maafin ibu, ya. Kali ini ibu tidak bisa membantumu. Ini pilihan hidupmu. Kamu harus belajar menjalaninya,
tutur Bu Ratih sambil mengelus lembut punggung sang putri. Ri, sudah sore. Suami dan mertuamu mau pulang, kata Pak Lukman menyusul ke kamar. Perlahan, Riri mengurai pelukan dari sang ibu. Dia mengangguk dengan berat hati lalu berjalan lesu keluar kamar. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawakan oleh Pak Lukman. Ri, jaga diri baik-baik, ya. Kata Ayu sambil menyalami saudara tirinya itu. Mbak Riri. Raya yang biasanya seringkali terlibat percekcokan dengan Riri, kini memeluk saudara tirinya tersebut. Sekesal-kesalnya Raya pada Riri selama ini, tetap saja ia merasa kehilangan saat Riri akan dibawa pergi dari rumah. Titip ibu ya, Rai. Pintanya pada Raya. Raya mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca melepas kepergian Riri yang mulai naik mobil. Sementara Bu Ratih langsung menangis saat mobil itu melesat membawa sang putri semakin jauh. Sabar, Bu. Sudah takdirnya anak perempuan memang akan dibawa suaminya. Doakan saja semoga pernikahan mereka bahagia, tutur Pak Lukman menasehati. Iya, Bu. Mbak Ayu juga ikut Kak Davin alhamdulillah bahagia. Semoga Mbak Riri juga bahagia, timpal Raya. Meski apa yang dikatakan Raya ada benarnya, tapi sebagai seorang ibu, hati Bu Ratih tetap tak bisa dibohongi, jika Riri memang tak dicintai sebesar itu oleh Romi. Berbeda halnya dengan Ayu. Siapa saja yang melihat dia, bisa dipastikan sangat dicintai begitu hebat oleh suaminya. Setelah setengah jam lebih perjalanan, akhirnya mobil yang dikendarai Pak Romli sampai di halaman rumahnya. Mereka semua turun berbarengan. Mas, tolong bawakan tas aku, berat. Pinta Riri pada Romi. Bawa sendiri. Kamu gak tahu apa kalau aku juga capek, balas Romi ketus sambil melenggang begitu saja masuk ke dalam rumah. Pun dengan kedua orang tuanya yang sama-sama masuk tanpa mempedulikan Riri yang kesusahan menenteng tas besar berisi barang-barangnya. Riri, itu kamar kamu sama Romi. Bu Riana menunjuk sebuah kamar. 28. Riri mengangguk lalu melangkah menuju kamar tersebut. Oh, iya. Di rumah ini sudah tidak ada pembantu. Jadi segala bentuk pekerjaan rumah, kamu yang akan mengerjakannya, lanjut Bu Riana membuat langkah kaki Riri terhenti. Tapi, Bu, aku sedang hamil, balas Riri tak terima. Memangnya kenapa kalau sedang hamil? Tuh lihat di luar sana, banyak wanita hamil yang masih bekerja. Gak ada tuh wanita hamil yang manja, timpal Bu Riana sengit. Dan satu lagi, jangan macam-macam. Kalau tidak, bayimu itu tidak akan punya ayah. Mau kamu punya anak gak ada ayahnya. Ancam Bu Riana dengan mata mendelik tajam. Nyes. Hati Riri menjerit perih. Pernikahan yang semula terbayang akan membawa kebahagiaan, justru kini menghadirkan kesengsaraan bahkan di hari pertama menyandang gelar sebagai istri. Sudah, sana masuk kamar. Ingat, mulai besok, kamu kerjakan semuanya mulai dari menyiapkan sarapan dan sebagainya, tukas Bu Riana sembari mengibaskan tangannya di udara. Riri melanjutkan langkah lesu menuju kamar. Memasuki kamar itu dengan hati mencelos pilu. Dia menatap sekeliling, ternyata apa yang dikatakan mertuanya tadi tentang kamar pengantin hanya omong kosong belaka. Buktinya kamar itu hanya kamar biasa tanpa riasan apapun. Di atas tempat tidur, Romi nampak tidur tengkurap. Kentara sekali jika ia memang sangat kelelahan. Mas, masa kata ibumu aku harus mengerjakan pekerjaan rumah? Aku kan lagi hamil, adu Riri pada sang suami sembari duduk di tepian tempat tidur. Tinggal kerjain aja apa susahnya sih? Hamil kok dijadikan alasan?
Toh itu kan memang kewajiban ibu rumah tangga, jawab Romi yang seolah tak ada rasa khawatir sedikit pun pada kondisi sang istri. Kini, di rumah itu, Riri merasa sendirian. Tak ada yang bisa dijadikannya tempat mengadu apalagi berkeluh kesah. Sembari terduduk menahan tangis, ia mulai menyesali semuanya. Merutuki kebodohan dirinya sendiri karena dengan begitu mudahnya menyerahkan kehormatan dirinya pada Romi. Dan kini, semua itu justru menghancurkan masa depannya sendiri. Andai aku bisa menolak dengan gigih saat itu, aku pasti masih bisa melanjutkan kuliah dan mengejar karir untuk masa depanku, batin Riri penuh penyesalan. Semenjak kepergian Riri tadi, Bu Ratih menjadi pemurung. Wanita parubaya tersebut menjadi lebih banyak diam. Mulutnya tak lagi ceplas-ceplos mengomentari banyak hal. Bahkan saat menyiapkan makan malam pun, dia terdiam terus. Hanya tangannya saja yang cekatan menghangatkan beberapa macam lauk yang masih tersisa bekas prasmanan tadi. Saat Ayu ingin membantu, Bu Ratih malah melarangnya. "Sudah, kamu duduk saja. Biar ibu yang siapkan semua," ujar Bu Ratih lesu. Melihat hal itu, Ayu merasa tak enak hati. Rumah itu jadi terasa begitu sepi. Ia tiba-tiba saja merindukan sosok ibu tirinya yang ceplas-ceplos tapi tetap periang. Meski kata-katanya seringkali menusuk. Daripada sunyi senyap. 29. Seperti sekarang ini. Bahkan saat makan malam berlangsung, hampir semua menikmati makanannya masing-masing dalam kebisuan. Raya yang biasanya ikut ceplas-ceplos mengimbangi ibu dan saudara tirinya, kini mengunci mulutnya rapat-rapat. "Sering-sering main ke sini ya, Yu. Ini kan rumahmu," pinta Bu Ratih saat Ayu pamit selepas subuh ini. Ayu mengangguk lalu mencium punggung tangan ibu tirinya itu. "Nak Davin, tolong sering-sering antar Ayu pulang ya. Biar rumah ini gak terlalu sepi," lanjut Bu Ratih pada Davin. "Insya Allah, Bu," balas Davin yang melakukan hal serupa dengan Ayu. "Rai, jangan lupa mulai cari-cari info untuk kuliah ya," titah Davin pada adik iparnya itu. Raya mengangguk lalu menyalami Ayu dan Davin bergantian. Setelah itu, ia memperhatikan keduanya sampai memasuki mobil yang perlahan bergerak meninggalkan area halaman rumah. "Sepi juga ya, Mas, di rumah gak ada Riri," kata Ayu pada Davin. Davin hanya tersenyum menanggapi. Sejujurnya, kepalanya kini sedang dijejali kebingungan bagaimana caranya Davin untuk berterus terang pada istrinya itu tentang foto dirinya dan Alicia. Semalam, sebenarnya ia sudah berniat membicarakan hal tersebut. Namun, melihat suasana yang kurang kondusif dan kondisi Ayu yang juga terlihat kelelahan, akhirnya Davin urung dan memutuskan untuk menundanya. Davin berpikir masih banyak waktu untuknya menjelaskan semua itu. Siapa sangka, saat sampai di pekarangan rumahnya yang megah, mobil Alicia sudah ada di sana lebih dulu. Dia sedang duduk di kursi teras sembari memainkan ponselnya. "Kebiasaan, pagi-pagi sekali sudah ada di rumah orang," tegur Davin kesal. Alicia langsung mengangkat kepala dan bangun dari duduknya. "Aku kan cuma nganterin sarapan untuk pacarku. Kok kamu yang sewot? Apa jangan-jangan kamu cemburu ya?" Balasnya begitu percaya diri. "Ngada-ngada saja kamu ini, aku sudah punya istri secantik dan sebaik ini, masa iya aku cemburu sama cewek kayak kamu?" timpal Davin sambil merangkul pundak Ayu yang berdiri di sampingnya. "Oh, iya. Terus waktu di kantor, ngapain kamu peluk-peluk aku? Aku udah punya pacar juga," balas Alicia dengan senyum menyeringai. "Peluk? Di kantor? Apa ini yang sedang dibicarakan sebenarnya?" tanya Ayu keheranan. "Sepertinya kamu belum memperlihatkan foto kita pada istrimu itu ya, Vin?" tanya Alicia dengan senyum kian menyeringai penuh kemenangan.
Foto. Foto apa sih mas maksudnya? Kini giliran Ayu yang bertanya dengan kening berlipat-lipat. Komentar bab 106. 30. Senyum Alisya kian lebar mendengar pertanyaan Ayu. Rasa tinggi hati jika pasangan suami istri di hadapannya akan bertengkar hebat sudah memenuhi pikiran wanita bergincu merah tersebut. Sebab, wanita mana yang tidak akan cemburu melihat adegan pelukan pasangannya sendiri dengan wanita lain, terlebih itu mantan kekasihnya dahulu. Sayang, kamu jangan marah ya. Aku bisa jelasin. Tutur Davin dengan raut wajah tak enak dan merasa bersalah. Ia sungguh menyesal karena terus menunda-nunda masalah tersebut hingga akhirnya dibongkar sendiri oleh orang lain. Percuma dijelasin juga. Pasti kamu ngeles dengan berbagai alasan, kan? Orang buktinya sudah ada. Nih kalau gak percaya. Alisya dengan begitu percaya diri memperlihatkan foto tersebut dari layar ponselnya tepat ke hadapan wajah Ayu. Ya Allah, Mas, kamu tega sekali sih. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu jahat tahu gak? Tanya Ayu dengan wajah pura-pura merajuk. Raut wajah Davin kian panik melihat sang istri. Ia sudah berpikiran jika istrinya itu akan marah dan salah paham. Namun, Davin tiba-tiba mengernyit saat Ayu malah tertawa kecil sembari mengangkat sebelah bibirnya. Itukah pertanyaan yang ingin kamu dengar? Aku marah, cemburu pada suamiku sendiri, tutur Ayu dengan lantang sambil menatap Alisya tajam. Tapi maaf, aku lebih percaya suamiku daripada kamu, lanjut Ayu sembari merangkul pinggang Davin. Mendengar hal itu, Davin tersenyum lega. Pun diliputi keharuan. Berbeda halnya dengan Alisya yang justru melotot tak percaya. Padahal, dia sudah susah-susah merencanakan semua ini. Tapi sia-sia belaka. Kenapa? Kok kayak kaget gitu? Tanya Ayu sambil menahan tawa. Di saat bersamaan, muncul Raka dari dalam rumah. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah berkumpul di sini. Tanyanya seolah tak tahu apa-apa. Aku minta, urusin pacarmu itu. Bilangin sama dia, jangan pernah datang lagi ke rumah ini ataupun ke kantor. Kalian boleh pacaran, boleh ketemuan di mana saja, tapi tidak di rumah ini ataupun di kantorku. Kalau masih nekat bawa perempuan ini, silakan angkat kaki dari sini dan dari kantor sekalian. Tukas Davin tegas pada Raka. Vin, ya ampun, Vin. Kamu jahat banget sih sama aku, protes Alisya merasa keberatan. Apa? Aku jahat. Selama ini aku membiarkan dirimu berkeliaran di rumah ini sekaligus di kantor karena aku masih menghargaimu sebagai pacar dia. Tapi kamu justru berusaha memfitnah aku dengan foto itu. Foto yang entah siapa yang sudah membidiknya. Davin berujar sambil menatap Raka dengan sengit. Meski tak memiliki bukti, tapi dia yakin sekali jika saudara tirinya itu ikut terlibat dalam fitnah tersebut. Ayo, sayang, kita masuk. Lanjut Davin sambil merangkul pundak Ayu dan mengajaknya melenggang ke dalam rumah. Meninggalkan Raka dan Alisya yang sama-sama terdiam dengan wajah pucat pasi. Kok bisa sih, istrinya itu malah gak merespon apa-apa sama foto ini. Jangankan ngambek terus bercerai, marah saja enggak, cicit Alisya kesal. 31. Aku juga gak tahu. Mana sudah susah-susah hapus CCTV malah gak ada hasil apa-apa, timpal Raka yang ikut kesal. Lebih baik sekarang pergi aja dari sini. Kita pikirkan lagi nanti rencana lainnya. Ingat, jangan datang lagi ke sini ataupun ke kantor. Aku gak punya rumah buat pulang. Kecuali kamu mau nampung aku, lanjut Raka panjang lebar. Enak aja. Ogah banget, balas Alisya dengan bibir mencebik. Dah,
Aku balik aja. Ambiar semuanya, gerutu Alicia sambil melangkahkan kakinya kasar menuju mobilnya. Sementara Davin dan Ayu, kini sudah berada di kamar mereka. Makasih ya, sayang, sudah percaya sama aku, ujar Davin dengan begitu haru. Sama-sama, Mas. Kalau bukan pasangan, siapa lagi yang akan saling mempercayai? Balas Ayu dengan tatapan lembut. Aku beruntung memiliki dirimu, timpal Davin sambil meraih tubuh sang istri dan memeluknya penuh rasa syukur. Aku juga beruntung memiliki Mas, sahut Ayu sembari mengeratkan pelukan. Keburu siang. Mandi Gi. Biar aku siapkan bajunya dulu sama sarapan buat Mas, lanjut Ayu sambil mengurai pelukan.